Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Masih di latar yang sama, yaitu di dalam pesawat Elegius. Saat ini Raven, Shaw, Murphy, Emory, Echo, dan Abby baru saja mendengar pesan dari Monty. Mereka sangat terharu dengan kebaikan dan pengorbanan Monty. Namun berbeda dengan Raven, bukannya senang karena mendapat kesempatan hidup lagi, ia justru marah karena Monty meninggalkan mereka semua. Tetapi Shaw berusaha meyakinkan bahwa pilihan Monty ini demi kebahagiaannya bersama Harper. Rasanya jika aku harus menghabiskan waktu dengan orang yang kucinta, aku juga akan memilih itu, ucap Shaw. Mendengar perkataan Shaw yang menyentuh hati, Raven pun menjadi luluh. Singkat cerita, semua orang yang sudah bangun sedang makan alga resep Monty yang juga menjadi makanannya selama hidup bersama Harper. Meskipun rasanya tetap tidak enak, mau tidak mau mereka harus memakannya. Namun, Abby tampak muram karena masih saja memikirkan Ken. Ia belum menemukan solusi bagaimana caranya menyelamatkan Ken. Tidak disangka, Jordan memberikan alga versi pertama Monty, yaitu alga yang sama yang digunakan oleh Bellamy untuk membuat Octavia koma. Ternyata ada manfaat lain dari alga itu, yaitu dapat meredakan sumber penyakit dan juga berfungsi sebagai obat bius saat Ken dioperasi. Tak lama kemudian Raven dan Shaw datang. Setelah semua kru lengkap, Bellamy memimpin diskusi untuk mendarat di planet baru yang ternyata bernama planet Alpha. Namun masih banyak yang perlu dipertimbangkan karena sebenarnya mereka tidak tahu apakah planet itu layak dihuni atau tidak. Lalu orang-orang yang dikirim dalam misi Elegius 3 entah masih hidup atau tidak. Jika dihitung sejak pertama kali Elegius 3 diluncurkan, itu sudah hampir 200 tahun yang lalu. Waktu yang cukup lama untuk bertahan di planet asing. Meskipun begitu, mereka tetap percaya pada Monty yang sudah menemukan planet Alpha. Sehingga mereka pun memutuskan untuk tetap melanjutkan misi menjelajahi planet tersebut. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa ikut, yaitu Clark, Bellamy, Shaw, Jackson, Miller, Murphy, Emory, dan Echo. Raven tidak bisa ikut karena ia dan Shaw sama-sama pilot sehingga harus ada satu orang pilot yang berada di kapal induk. Sementara itu, Jordan juga tidak bisa ikut karena sesuai pesan Monty dan Harper, mereka harus menjaga Jordan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak bisa mengambil resiko untuk membawanya. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba komunikasi mereka terputus dengan pesawat induk. Entah karena apa, tetapi sepertinya lapisan ionosfer menghalangi sistem komunikasi mereka. Menurut Google, ionosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang terletak di atas ketinggian sekitar 50 km hingga 1000 km. Lapisan ini terionisasi oleh radiasi matahari, menciptakan partikel bermuatan listrik, ion, dan elektron yang mempengaruhi rambatan gelombang radio dan sinyal GPS. Jadi di planet Alpha juga ada ionosfer. Lalu, kenapa saat Clark dan yang lain berada di bumi, mereka bisa berkomunikasi dengan pesawat Elegius di luar angkasa? Jawabannya adalah karena teknologi komunikasi Elegius jauh lebih canggih dibandingkan teknologi komunikasi biasa. Sistem mereka menggunakan gelombang frekuensi tinggi yang mampu menembus lapisan ionosfer bumi dengan stabil. Sedangkan di planet Alpha kondisi atmosfernya berbeda. Lapisan ionosfer di sana lebih padat dan dipengaruhi fenomena magnetik yang tidak normal, sehingga sinyal komunikasi dari dan menuju pesawat induk menjadi terhalang dan akhirnya terputus. Raven dan Jordan pun langsung memperbaiki alat komunikasinya. Akan tetapi tidak disangka, dari dekat planet Alpha muncul lingkaran aneh mirip aurora, tetapi letaknya sangat tidak masuk akal, karena biasanya aurora berada di kutub magnet. Jordan pun langsung mencari tahu fenomena apa itu sebenarnya. Tak berselang lama kemudian, Jordan menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu ternyata planet Alpha bukanlah planet, melainkan bulan yang mengorbit planet lain. Apakah tempat itu benar-benar bisa dihuni manusia? Melihat pemandangan bulan yang begitu indah ketika dilihat dari dekat, Jordan pun teringat kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Andai saja ibu dan ayah bisa melihat ini, ucapnya. Sedangkan di pesawat, Shaw sudah melewati lapisan ionosfer. Untungnya Shaw adalah pilot yang handal sehingga ia dengan mudah melewatinya. Setelah itu terlihatlah pemandangan di planet Alpha yang begitu mirip dengan bumi.
Ada gunung, pohon-pohon besar, makhluk hidup lain, dan yang paling penting adalah adanya oksigen serta tingkat radiasi yang rendah. Sehingga mereka tidak perlu menjadi Nightblood untuk tinggal di planet Alpha atau bulan Alpha. Meskipun bulan, tetapi rasanya lebih enak disebut planet ya guys. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari letak suar yang diduga menjadi tempat orang-orang Eligius III tinggal. Scene kemudian beralih. Bermodalkan alga Monty yang disuntikan ke dalam infus, Abby akan mengoperasi Ken. Namun sebelum memulai, ia membutuhkan donor darah dari beberapa Sky People. Sehingga ia pun menyuruh Nila untuk membangunkan semua Sky People kecuali Octavia. Akan tetapi, loyalitas Nila kepada Octavia masih tinggi. Ia mengabaikan Abby dan tetap membangunkan Octavia tanpa tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Sedangkan Abby sendiri menghampiri Raven untuk memintanya mendonorkan darah kepada Ken. Karena Raven masih marah pada Abby akibat pengkhianatan Abby di lembah dangkal, Raven tidak banyak bicara padanya. Meskipun begitu, Raven tetap memberikan darahnya untuk Ken. Sebenarnya melihat Abby mengingatkan Raven kepada ibunya yang juga pecandu narkoboy. Saat di Bahtera, ibu Raven meninggal karena overdosis. Tapi meskipun ibunya adalah ibu yang buruk, dia tidak pernah menyakiti Raven apalagi mengkhianatinya seperti yang dilakukan Abby. Jadi sekuat apapun Abby membujuk Raven, rasa sakitnya akan tetap ada. Singkat cerita, ketika Abby selesai mengoperasi Ken dan hanya tinggal memberinya obat pereda nyeri yang biasanya mengandung narkoboy, ternyata obat itu tidak ada karena sudah diambil oleh Raven. Sebenarnya niat Raven baik, yaitu menjauhkan Abby dari pil-pil tersebut. Namun Abby malah emosi karena ia membutuhkannya untuk Ken. Karena melihat Abby yang marah, Raven pun memberikan obat itu sambil berkata, "Semakin cepat kau meninggal karena overdosis, semakin cepat aku akan melupakannya." Setelah bertengkar dengan Raven, Abby menunggu Ken semalaman. Sampai akhirnya dia siuman. Tanpa pikir panjang, Abby langsung membawanya melihat planet Alpha yang akan mereka tinggali. Ken yang baru siuman pun langsung merasa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Namun, ketenangan hanya sampai di situ saja karena Octavia tiba-tiba datang. Octavia masih saja mengungkit masa lalu ketika Ken dan Abby berkhianat, tanpa tahu bahwa saat ini dirinya telah diberi kesempatan untuk hidup di planet baru. Setelah berdebat panjang dengan Octavia, kondisi Ken langsung menurun. Ia muntah darah dan langsung pingsan. Meskipun terlihat tidak ada harapan lagi bagi Ken, Abby tetap memaksakan diri untuk melakukan RJP dan memberinya napas buatan. Tetapi tidak ada hasilnya. Namun Abby tetap tidak menyerah dan kembali memasukkan Ken ke dalam tabung somatik agar dia bisa terus hidup. Akibat kejadian itu, Abby memberikan obat pereda nyeri kepada Raven dan berkata, tidak akan pernah lagi. Setelah itu Abby memutuskan untuk belajar membuat alga Monty. Kembali ke planet Alpha, Clark, Bellamy dan yang lainnya baru saja menemukan pantai yang begitu indah. Ratusan tahun lamanya mereka tidak pernah berlibur ke pantai dan hari ini mereka bisa melihat pantai dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan hanya keindahan pantainya, tetapi keindahan langitnya juga unik. Mereka bisa melihat bayangan planet besar tempat bulan itu mengorbit, serta keindahan gerhana matahari yang kebetulan sedang akan terjadi. By the way, bukan matahari ya guys, nama bintangnya melainkan Kepler-22. Murphy yang tidak sabar pun nekat langsung menceburkan dirinya ke dalam perairan dan bersenang-senang. Padahal bisa saja kan air laut di planet Alpha ini berbahaya, tapi sepertinya aman, sudah dibuktikan oleh Murphy. Singkat cerita, pada malam harinya mereka memutuskan untuk berkemah di pinggir pantai. Jackson yang iseng mengurung satu serangga dari planet itu yang tentu tidak pernah ada di bumi. "Serangga ini alien guys." Atau kita ya yang alien, ujar Jackson. Sementara itu Shaw masih belum juga bisa menghubungi Raven. Di saat-saat hening itulah, tiba-tiba gerombolan serangga terdengar mendekati mereka. Begitu juga dengan serangga yang dikurung oleh Jackson, yang awalnya terlihat seperti serangga biasa, tiba-tiba menjadi agresif seperti ingin memakan mereka. Tak berselang lama, segerombolan serangga pun datang menyerang Clark dan kawan-kawan. Mereka pun langsung berlari menuju arah suar. Dalam perjalanan Emory tertinggal. Tampaknya ia telah digigit salah satu serangga.
Karena gelap, Shaw pun mengeluarkan api suar dari tasnya. Untungnya serangga-serangga itu takut dengan api, sehingga mereka bisa menyelamatkan Emory dan pergi ke arah suar tanpa tergigit serangga. Saat hanya beberapa langkah menuju suar, Shaw yang memimpin perjalanan tidak tahu bahwa letak suar tersebut dilindungi oleh kubah radiasi yang tidak terlihat. Akibatnya, ia pun tersengat radiasi hingga seluruh kulitnya penuh dengan luka bakar. Clark yang memiliki Nightblood segera berusaha menyelamatkannya. Pada saat-saat terakhirnya, Shaw masih sempat memberikan kode akses yang biasa digunakan oleh teknologi Eligius. Clark pun menggunakan kode tersebut untuk menonaktifkan kubah radiasi sehingga yang lainnya dapat masuk. Tak lupa setelah teman-temannya sudah masuk, Clark mengaktifkan kembali kubah radiasinya agar para serangga ganas yang mengejar langsung mati saat berusaha lewat untuk mengejar. Untuk terakhir kalinya, Shaw berpesan agar Raven diberitahu bahwa dia pantas bahagia. Raven selalu merasa dirinya tidak pantas bahagia, padahal sebenarnya ia pantas. Setelah itu Shaw pun merenggang nyawa. Keesokan paginya mereka menyusuri daerah yang sebelumnya dilindungi kubah radiasi. Di sana terbentang ladang bunga yang sangat luas. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah tangga yang mengarah ke sebuah kastil. Jika ada kastil, pasti ada penghuninya, tetapi tidak ada satu orang pun di sana. Tak disangka-sangka, di kastil itu terdapat sebuah logo Infinite, yaitu logo perusahaan BK. BK juga merupakan salah satu orang di balik misi Eligius 3 ini. Saat berkeliling, Murphy menemukan satu ruangan yang tidak terkunci. Sepertinya itu adalah kuil. Namun yang disembah di sana adalah sebuah keluarga perintis Eligius 3, yaitu keluarga Lightborn. Berbeda dari yang lain, Murphy yang selalu usil mengambil pemutar musik yang ada di tempat itu. Setelah menunggu sekian lama, masih belum ada seorang pun yang datang menghampiri mereka. Bahkan Emory mencoba membuka kunci kastil, tetapi usahanya sia-sia. Ia juga terlihat sedikit linglung, entah karena atmosfer bulan yang berbeda atau karena luka di kepalanya. Sedangkan Murphy tidak menyadari hal itu dan tetap mengganggunya sambil bernyanyi. Pada saat yang sama, Clark masuk ke sebuah ruangan yang kelihatannya adalah sebuah sekolah. Di sana ia membayangkan bahwa Maddie akan mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu di sana juga terdapat sebuah buku cerita berjudul Red Sun Rising, yang berarti ketika matahari merah terbit. Namun belum sempat ia membacanya, Bellamy sudah keburu datang. Meskipun Clark pernah meninggalkan Bellamy dan membiarkannya masuk ke dalam arena Octavia, Bellamy sama sekali tidak membenci Clark, berbeda dari yang lain. Bellamy seakan mengerti keadaan Clark dan posisinya, dan ia selalu menjadi sahabatnya yang paling setia. Setelah Clark pergi, Bellamy membaca buku yang tadi dipegang Clark. Ternyata buku itu bukan sembarang buku, melainkan kisah nyata. Di dalamnya menceritakan ketika terjadi gerhana matahari seperti yang terjadi saat ini, serangga akan menjadi gila dan manusia harus segera kabur. Bukan hanya serangga yang harus dihindari, tetapi juga manusia, baik itu teman, saudara, ibu, ayah maupun makhluk hidup lainnya. Lebih parahnya lagi, kejadian itu akan berlangsung selama 2 hari. Belum selesai membaca ceritanya, mereka dikejutkan dengan pesawat mereka yang dibawa kabur. Namun bukan hal itu yang paling mengejutkan, melainkan Emory yang tiba-tiba menyerang Murphy dengan sangat brutal. Untungnya Murphy hanya terluka sedikit hingga yang lain bisa melerainya. The Hundred bersambung. 263 tahun yang lalu memperlihatkan keluarga Lightborn dan 3 keluarga lainnya yang baru mendarat di planet Alpha. Meskipun lebih tepatnya sudah 21 hari ya. Selain 4 keluarga itu, ada juga seorang dokter tunggal bernama Gabriel Santiago. Keluarga Lightborn adalah pemimpin dari misi tersebut. Semua keluarga itu di masa mendatang akan disebut dengan sebutan perintis atau primes. Keluarga Lightborn memiliki seorang putri bernama Josephine Lightborn yang jatuh cinta dengan Gabriel Santiago. Mereka seumuran dan sama-sama cerdas. Hari itu Josephine dan Gabriel sedang meneliti gerhana matahari yang sama dengan yang terjadi di masa sekarang.
Namun tidak lama kemudian Josephine dipanggil oleh ayahnya yang bernama Russell Lightbourne dan ibunya bernama Simone Lightbourne. Semua anggota keluarga Lightbourne merupakan orang-orang cerdas. Ayahnya seorang astronot, ibunya seorang dokter, dan Josephine sendiri memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Josephine dan sang ayah begitu dekat. Mereka sering bertukar pikiran karena sama-sama cerdas. Pada hari itu, Josephine berinisiatif menamai tempat tinggal mereka sekarang dengan sebutan Sanctum, bahasa Latin dari sanctuary yang berarti tempat perlindungan. Ayahnya begitu bangga dengan Josephine dan apapun akan ia lakukan demi kebahagiaan anaknya. Namun ketika gerhana matahari terjadi, di saat Josephine dan Gabriel sedang berada di pantai, mereka dikejutkan oleh suara tembakan yang berasal dari camp mereka. Josephine dan Gabriel segera bergegas kembali ke camp. Dan ketika sampai di sana, mereka mendapati Simone, ibunya Josephine, terluka sangat parah. Tebak pelakunya siapa? Ya, Russell, ayah Josephine sendiri. Tak berhenti sampai di sana, Josephine yang baru datang pun langsung kena sabet oleh Russell sampai meninggoy. Padahal Josephine adalah putri kesayangannya. Setelah membunuh istri dan anaknya, Russell berkata, "Sanctum adalah milikku." Russell kemudian menembak beberapa anggota keluarga lain yang berada di depannya. Hal itu disebabkan oleh racun tanaman yang muncul akibat gerhana matahari. Dari adegan ini, diketahui bahwa seluruh keluarga yang dikirim dalam misi Elegius III memiliki darah hitam atau night grab atau night blood. Namun muncul pertanyaan, mengapa bisa demikian? Padahal di bulan tingkat radiasinya tidak tinggi. Oh iya, si Gabriel sepertinya berhasil menyelamatkan diri guys. Kembali ke masa sekarang. Setelah Emory dibius, ia dimasukkan ke dalam salah satu ruangan dan tangannya diikat dengan rantai. Pada saat yang sama, luka Murphy baru saja selesai diobati oleh Jackson. Menyadari bahwa racun tersebut bisa menyerang siapa saja dalam waktu dekat, dengan kesadaran penuh Clark dan yang lainnya berniat memasang rantai pada diri mereka masing-masing. Echo berada dalam satu ruangan dengan Emory. Jackson bersama Miller, sedangkan Clark, Bellamy, dan Murphy mengunci diri mereka di bangunan sekolah. Berada dalam satu ruangan dengan Murphy sama saja dengan bunuh Dirman. Ia terus mengoceh tentang kesalahan Clark di masa lalu. Bagaimana ketika Clark memimpin selalu saja ada orang yang dikorbankan. Dan salah satunya adalah Murphy. Ia mengingat kembali saat di season pertama ketika Murphy digantung. Dan di season-season setelahnya ketika ia selalu menjadi orang buangan yang tidak diterima dimanapun. Ia menyalahkan semua itu kepada Clark. Clark yang sudah muak mendengar ocehannya pun berkata, "Apa maumu Murphy?" "Ya, aku minta maaf. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan melakukan hal yang lebih baik. Tapi aku tidak bisa." "Ya, memang aku orang jahat," tukas Clark dengan tegas. Oh iya, kalian pasti bingung dan bertanya-tanya, "Bang, kalau mereka memborgol diri, bagaimana caranya mereka melepaskan borgolnya nanti?" Itu simple guys. Semua kunci borgol rombongan dipegang oleh Bellamy, sedangkan kunci borgol Bellamy dipegang oleh Clark. Jadi nanti kalau gerhana matahari sudah habis, Clark tinggal melemparkan kunci borgol Bellamy padanya, dan Bellamy bisa melepaskan semua orang. Lanjut, setelah berdebat panjang dengan Murphy, mereka dikejutkan oleh suara Jackson dan Miller yang tiba-tiba ribut, memaksa Clark dan Bellamy untuk melepaskan borgol agar bisa mengecek kondisi kedua teman mereka itu. Katanya, ada serangga yang masuk ke tubuh Miller sehingga Jackson harus membuka rantainya agar bisa mengeluarkan serangga itu. Namun bukannya benar-benar mengobati Miller, Jackson justru hendak membunuhnya. Dan ironisnya lagi, serangga yang dimaksud sebenarnya sudah mati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jackson dan Miller sebenarnya hanya mengalami halusinasi. Efek gerhana matahari sudah merasuki mereka berdua. Setelah membius Jackson dan Miller, Clark dan Bellamy kembali ke ruangan mereka. Namun Murphy sudah tidak ada di tempat. Pria itu berhasil membuka borgolnya menggunakan metode lockpicking. Bahkan Murphy juga sudah mengambil senjata api. Clark dan Bellamy pun nekat mencarinya. Tetapi bukannya keadaan membaik. Bellamy justru sudah terpapar racun tanaman gerhana matahari yang membuat pikirannya linglung. Ia menggedor-gedor ruangan Echo dan Emory. Tetapi kondisi Echo dan Emory juga sama-sama sudah linglung. Pada akhirnya di antara mereka tidak ada yang berpikiran jernih.
Eko memutuskan tidak membuka pintu untuk Bellamy dan justru membius dirinya sendiri. Sekarang tinggal Clark, Bellamy, dan Murphy yang masih berada di luar, bertaruh nyawa menyelamatkan diri mereka masing-masing dari satu sama lain. Karena Bellamy sudah linglung, Clark mencoba mengajaknya masuk ke dalam ruangan. Namun tiba-tiba Murphy menembaki mereka sehingga Clark dan Bellamy pun bersembunyi terpisah. Pada waktu yang bersamaan, pencuri pesawat rombongan Clark baru saja tiba di pesawat induk. Octavia, Nila, Jordan, dan Abby langsung menyambut mereka karena mengira bahwa mereka adalah Clark CS. Namun ternyata mereka justru diberi oleh-oleh berupa bom asap bius yang langsung membuat mereka pingsan. Lalu keempat pencuri itu mengamankan seluruh persenjataan dan memasukkan semua orang yang mereka temui ke dalam ruang khusus tahanan, ibaratnya penjara, yang pintunya dirancang agar tidak dapat dibuka dari dalam. Octavia yang masih merasa dirinya kuat, penguasa, dan Blood Raina yang agung mencoba memaksa seorang insinyur bernama James, yang menurut ibunya James ini ahli dalam bidang teknik. Octavia memaksa untuk membuka pintu tersebut. Namun karena muak dengan Octavia, James justru berkata, "Keluar saja kau sendirian. Kau telah membunuh ibuku ketika kau membakar Hydro Farm dan memaksa kami berperang." Keduanya pun beradu mulut. Octavia merasa semua orang tidak tahu berterima kasih karena tanpa dirinya orang-orang di bunker tidak akan bisa bertahan hidup. Sedangkan bagi orang-orang itu, kini mereka sudah tidak membutuhkan Octavia lagi. Beruntung insinyur sejati sebenarnya berada di luar ruangan, yaitu Raven. Para pencuri itu tidak berhasil menemukannya. Ya, dulu Raven hanya seorang mekanik, tetapi sekarang sudah menjelma menjadi mekanik sekaligus engineer. Raven saat ini sedang membangunkan Diyoza dari tabung somatik. Karena dalam keadaan darurat seperti ini, ia merasa Diyoza lah yang paling ahli. Meskipun dulu Raven sangat membencinya. Ketika terbangun, kalimat pertama yang diucapkan Diyoza adalah "seberapa buruk?" Seolah sudah mengetahui bahwa masalah yang mereka hadapi cukup serius. Raven kemudian menjelaskan bahwa pesawat mereka telah dibajak oleh 4 orang berseragam aneh. Mendengar itu, Diyoza langsung mendapatkan ide cemerlang. Saat ini para pencuri tersebut pasti berada di ruang server dan sedang mengawasi mereka berdua. Lantas Diyoza dan Raven sengaja masuk kembali ke dalam tabung somatik untuk mengelabui mereka. Ketika dua pencuri datang, dengan kelihayannya Diyoza langsung membunuh keduanya. I'll take those details now. Setelah membunuh 2 orang itu tanpa rasa bersalah, Diyoza mengambil radcom milik salah satu pencuri dan menghubungi 2 pencuri lainnya untuk bernegosiasi. Radcom itu radio komunikasi ya guys. "Aku rasa kau penasaran di mana orang-orangmu," ucap Diyoza kepada pencuri lainnya. Raven yang mendengar perkataan itu langsung panik karena Diyoza akan memanfaatkan orang yang sudah mati. Namun Diyoza tidak mempedulikannya dan terus melanjutkan negosiasinya. Saat si pencuri lain bertanya, "Siapa ini?" Diyoza menjawab, "Aku adalah wanita yang menodongkan pistol kepada 2 temanmu ini. Kamu punya waktu 3 detik untuk memutuskan bagaimana nasibnya. Kau mundur dan kita bicara baik-baik atau aku bunuh orang ini," ancamnya. Jadi guys, di sini Diyoza melakukan drama. Seolah-olah 2 pencuri yang dibunuhnya barusan masih hidup dan melakukan ancaman akan membunuh mereka. Diyoza menghitung dari 1 sampai 3. Kemudian langsung menembak salah satu mayat pencuri. Diyoza mulai menghitung lagi, mengancam akan membunuh pencuri satunya lagi. Barulah di situ pencuri di ruang server menyerah. Tapi para pencuri itu tidak kehabisan akal. Mereka juga mengancam menyuruh Diyoza untuk membawa rekan mereka ke ruang server dengan aman. Kalau tidak, maka mereka akan menghilangkan oksigen di ruang para tahanan. Alamak, bagaimana caranya? Kan rekan para pencuri itu sudah mati dibunuh Diyoza. Diyoza lalu memaksa Raven untuk memakai seragam si pencuri yang sudah mati dan memintanya berpura-pura menjadi pencuri tersebut. "Tak ada pilihan lain jika kau ingin teman-temanmu selamat," ucap Diyoza. Pada saat yang sama di ruangan tahanan, Octavia dan yang lainnya sedang menunggu dalam diam. Lalu tiba-tiba Octavia bangun dan menendang-nendang pintu yang ia tahu tidak akan terbuka sedikit pun. Hal itu memicu perhatian dari yang lain, termasuk Jordan yang hendak berkata bahwa ayahnya pernah mengatakan pintu itu tidak akan pernah terbuka sama sekali. Namun, respon Octavia justru berlebihan dengan berkata, "Ayahmu seorang pengecut.
Aku yang telah menyelamatkan kalian. Aku yang telah memberikan kalian harapan. Kalian semua hanyalah pengecut. Tiba-tiba, James menonjok Octavia hingga berdarah. Semua orang yang ada di sana pun ikut memukuli Octavia, kecuali Jordan, Nila, dan Abby yang hanya menonton. Nila terus-menerus memohon kepada Abby agar menghentikan mereka semua, tetapi Abby hanya duduk terdiam, hingga akhirnya James hendak menyayat leher Octavia dengan pisau. Abby pun bangkit dan berkata, "Tunggu, biarlah dia hidup sesukanya," ucap Abby. Dengan berat hati James melepaskan Octavia. Setelah itu, Octavia justru memohon-mohon agar dirinya dibunuh. Hal itu hanyalah bentuk pelampiasan dari semua beban yang ia tanggung, penyesalan yang tidak bisa ia perbaiki, dan pada titik paling putus asanya Octavia ingin ada seseorang yang mengakhiri hidupnya untuk melepaskan semua beban di pundaknya. Kembali kepada Diyoza dan Raven, mereka baru saja bertemu dengan dua pencuri lainnya di ruang server. Namun karena pakaian yang Raven kenakan terdapat lubang peluru, penyamarannya langsung terbongkar. Beruntung Maddie datang dari lubang ventilasi dan membunuh salah satu pencuri yang tersisa. Sehingga kelompok pencuri itu hanya tersisa satu orang saja. Kembali ke planet Alpha, di dalam ruang sekolah, Clark membuka-buka tas dan ia menemukan Radcom yang mengeluarkan suara Abby. Namun sebenarnya itu hanyalah halusinasinya saja. Radcom tersebut masih mati dan sistem komunikasi mereka masih belum berfungsi. Perkataan Abby yang muncul dari pikiran Clark itu sangat menyakitkan. Abby berkata bahwa Clark adalah racun. Setiap orang yang berada di dekatnya pasti dalam bahaya. Mulai dari ayahnya, Lexa, dan selanjutnya Maddie yang kemungkinan akan mati secara tragis. Semua orang itu mati karena berada di dekat Clark. Kemudian pikiran Clark semakin kacau ketika halusinasi Abby menyuruhnya untuk bunuh Dirot agar tidak ada lagi korban yang disebabkan olehnya. Untung saja Murphy keburu datang dan menyadarkan Clark bahwa dia sedang berbicara dengan radio yang mati. Menyadari hal itu, Clark langsung melepaskan pisaunya. Setelah itu, karena Clark hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, Murphy mengajaknya bekerja sama untuk mengamankan Bellamy sebelum Bellamy membunuh mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Murphy langsung menghadapi Bellamy dengan tangan kosong, berharap Clark bisa menyelamatkannya dengan membius Bellamy. Namun Clark malah terus berhalusinasi mendengar suara Abby yang terus-menerus menyuruhnya untuk bunuh Dirot. Di bawah gerhana matahari, Murphy dan Bellamy pun beradu kekuatan. Murphy kalah dan ditenggelamkan ke dalam kolam hingga pingsan. Sekarang hanya tersisa Clark dan Bellamy. Untungnya Clark sudah berhasil melawan halusinasinya. Clark langsung menusuk kaki Bellamy dengan pisau, lalu buru-buru mengeluarkan Murphy dari air. Hal itu memicu amarah Bellamy hingga ia mencekik Clark tanpa ampun. Untungnya Murphy segera siuman sehingga ia bisa memperlambat Bellamy dan Clark menemukan kesempatan untuk mengambil bom asap bius. Clark pun meledakannya di tempat agar mereka semua kehilangan kesadaran. Jadi sebenarnya guys, alasan Murphy melepaskan diri dari borgol adalah karena takut pada Bellamy dan Clark yang terbebas dari borgol. Sewaktu-waktu Bellamy dan Clark bisa saja terkena efek gerhana matahari, lalu Murphy adalah sasaran yang empuk jika dalam keadaan terborgol. Maka dari itu dia memutuskan untuk melepaskan diri. Sekarang pertanyaannya, kenapa Murphy tidak ikut terpengaruh oleh efek gerhana matahari? Itu karena efek racun dari gerhana merah atau red sun toxin tidak bekerja sama pada setiap orang. Racun ini memicu sisi gelap dan agresif yang ada di dalam diri manusia. Tetapi responnya sangat bergantung pada kepribadian masing-masing. Dalam kasus Murphy, sifatnya yang sejak awal memang dekat dengan sisi gelap justru membuatnya lebih tahan. Bisa dibilang hal-hal buruk yang ditimbulkan racun itu tidak benar-benar baru bagi Murphy, karena ia sudah terbiasa hidup dengan amarah, rasa bersalah, dan sisi kelamnya sendiri. Alhasil, ketika orang lain kehilangan kendali karena sisi gelapnya keluar, Murphy justru tetap stabil. Bukannya kebal secara fisik, tetapi karena kepribadiannya yang memang sudah gelap, efek toksin itu tidak banyak mengubah dirinya. Singkat cerita, Raven menerbangkan pesawat menuju planet Alpha untuk mencari Clark dan kawan-kawan. Saat ini untungnya gerhana matahari sudah berlalu dan racun-racun sudah mulai menghilang. Raven tidak sendirian, ia bersama Abby, Octavia, Jordan, Raven, dan satu pencuri yang baru diketahui bernama Kylie Lee. Saat sampai di perbatasan kubah radiasi, Kylie yang memiliki Nightbird langsung masuk dan melihat kuburan Shaw.
Raven pun histeris menangis mendapati Shaw yang sudah berada di dalam tanah. Tidak lama kemudian mereka sampai di istana Sanctum dan langsung dikejutkan oleh Clark, Bellamy, dan Murphy yang terkapar di pinggir kolam. Clark dan Bellamy segera bangun, tetapi Murphy tidak kunjung siuman. Ternyata tubuhnya sudah dipenuhi racun yang menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak lama kemudian, penduduk Sanctum berdatangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu anak yang bernama Rose bertanya, "Apakah kalian akan membawa kami pulang?" Yang artinya mereka semua berharap dapat kembali ke bumi. Sedangkan bumi sendiri sebenarnya sudah hancur. The Hundred bersambung.